Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di Impa Online pada Minggu hari ini. Apa kabarnya adik-adik semua? Pasti sehat semua kan? Terima puji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian Kidung Ceria 13. Kami puji dengan riang. Dan derita kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi beri sinarmu menyerap. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinarmu, para naikkan puji bagimu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dulu. Sikap doa dan tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami sudah Kau beri kami kesehatan dan buat adik-adik klien kami Tuhan hari ini dalam keadaan sehat dan baik ya Tuhan. Dan juga dalam Impa Online ini Tuhan, adik-adik juga sudah siap untuk mendengar dan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan melalui pujian dan bacaan firman. Tuhan, kami serahkan semuanya dari awal, pertengahan sampai akhir, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita akan membaca linani pujian dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Kakak akan membaca dari cetak yang terdepan, adik-adik cetak yang ke dalam. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar yang di rumah? Mudah-mudahan adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat ya, penuh sukacita yang daripada Tuhan. Hari ini, mari adik-adik kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkannya. Nah, adik-adik yang di rumah boleh mempersiapkan Alkitabnya ya. Tapi sebelum kita membacanya, mari kita minta pimpinan Roh Kudus, doa akan dipimpin oleh Kak Itna. Ya. Adik-adik yang ada di rumah, adik-adik sikap berdoa sebelum kita membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, pada pagi ini Tuhan kami mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan. Kalau sepanjang malam Tuhan sudah jaga, lindungi kami, di dalam kami beristirahat. Kami bersyukur pagi ini Tuhan boleh kumpulkan kami adik-adik Tuhan dengan keadaan sehat. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami akan membaca akan firman-Mu Tuhan. Namun sebelum kami membaca, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, kakak pelayan ini Tuhan yang membaca, agar supaya kami membaca dengan baik dan mengerti. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Adik-adik yang di rumah, Alkitabnya Kawati ulangin ya. Dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kita akan baca saling berbalasan, tapi sebelumnya adik-adik
Kawati undang bangkit berdiri. Sudah berdiri, kita akan baca saling berbalasan. Kawati ayat yang pertama, yang kedua oleh Karina, dan adik-adik yang di rumah boleh mengikutinya. Menyeberang sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani suatu perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim penuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Serdan, sedang air yang turun ke laut Arabah itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Haleluya.
adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Ya, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Biarlah Alkitab terbuka. Nah, tadi yang kita sudah baca dari Perjanjian Lama, Yosua 3 ayat 1 hingga 17. Nah, adik-adik, kakak mau nanya adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, kalau adik-adik perhatikan pembacaan yang barusan kita baca bersama, adik-adik lihat ada nama tokoh enggak? Coba kalau adik-adik perhatian. Nah, tentunya nama tokoh yang kita baca barusan ini adalah Yosua. Nah, kalau adik-adik perlu tahu, Yosua itu yang menggantikan Musa. Nah, Yosua ini dipercayakan Tuhan, dipakai Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik, sebelum kakak mau tanya dulu ke adik-adik yang ada di rumah, adik-adik pernah nggak melihat sungai? Nah, kakak pasti adik-adik di rumah pasti sudah pernah ya melihat sungai. Nah, contoh, siapa yang sudah pernah melihat Kalimalang? Nah, adik-adik pasti sudah pernah ya melihat Kalimalang. Nah, Sungai Yordan kira-kira seperti itu. Nah, dalam pembacaan Alkitab tadi, yaitu Yosua 3 ini, menceritakan tentang Yosua memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik, dalam pembacaan tadi ayat ke-5, kakak baca ulang. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi Tuhan memilih Yosua ini, dipercayakan Yosua, memakai Yosua ini untuk memimpin bangsa Israel. Sebelum bangsa Israel menyeberang ke sungai Yordan, Yosua memerintahkan kepada orang Israel bahwa kuduskanlah dirimu sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, di sini ada kata kuduskanlah. Nah, adik-adik, maksudnya di dalam ayat pembacaan ayat 5 tadi ini, kuduskanlah dirimu. Nah, adik-adik, kuduskan maksudnya semua orang-orang Israel menguduskan dirinya, mereka saling menguatkan, saling menghibur. Nah, mulut mereka dan sikap mereka hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, kakak mau tanya sama adik-adik yang di rumah, pernah nggak mendengar tabut perjanjian Allah? Nah, adik-adik, kakak ada gambar di sini. Adik-adik, kalau adik-adik yang ada di rumah, lihat di sini ada gambar sebuah peti. Jadi tabut perjanjian. Nah, peti ini, tabut perjanjian ini dia terbuat dari kayu dan dilapisi dengan emas. Nah, adik-adik, tabut perjanjian Allah ini adalah 2 loh batu, ya. 2 loh batu, yaitu 10 perintah Allah.
Dan adik-adik lihat gambar di sini ada tongkat Musa. Dan di sini ada buli-buli emas. Ya, isinya mana. Nah, adik-adik, tabut perjanjian Allah ini Yosua mempersiapkan, Yosua memerintahkan kepada para imam, yaitu ini ada para imam ini mengangkat tabut perjanjian, dan ini orang-orang Israel. Nah, di sini ada apa? Sungai Yordan. Coba kalau adik-adik lihat gambar yang di sini, sungai itu sangat luas, sangat besar sekali, sehingga orang Israel susah atau semua orang sulit untuk menyeberanginya karena dia terlalu besar. Maka Yosua menyuruh para imam ini untuk mengangkat tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu, ini tadi kakak bilang ini isinya apa? 10 perintah Allah. Jadi 2 loh batu, 10 perintah Allah, dan tongkat Musa, dan apalagi satu tadi gambar tadi, buli-buli emas berisi mana. Nah, adik-adik, setelah para imam mengangkat tabut perjanjian Allah, mereka mencelupkan kakinya di Sungai Yordan. Lalu saat itu terjadilah mujizat Tuhan. Sungai Yordan itu terbelah menjadi 2. Sungai Yordan itu saat itulah air berhenti mengalir. Nah, itulah pertama kali melewatin itu orang tabut perjanjian Allah, dan orang-orang Israel bisa menyeberangi Sungai Yordan. Nah, adik-adik, dalam cerita pagi ini mengajarkan kepada kita semua supaya kita selalu taat kepada perintah Tuhan. Nah, sebelum adik-adik meneruskan ini, kakak mau pengen tanya adik-adik yang ada di rumah. Coba adik-adik pernah nggak mengalami kesulitan atau pernah nggak mengalami masalah? Nah, kakak yakin adik-adik yang ada di rumah, kakak juga yang ada di sini pernah mengalami masalah, pernah mengalami kesulitan. Tapi coba kalau adik-adik misalnya mengalami kesulitan, misalnya dari sekolah guru memberikan PR untuk adik-adik kerjakan di rumah. Tapi adik-adik kok belajar kok susah sekali. Tapi adik-adik tidak boleh menyerah. Tadi adik-adik harus belajar keras, belajar terus, dan jangan lupa berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan, karena adik-adik harus ingat itu, Tuhan pasti menolong adik-adik di waktu adik-adik dalam kesusahan, asal adik-adik mau berusaha, mau menyerahkan diri kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, cerita tentang Sungai Yordan ini, Yosua ini memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan ini, itu semua karena tuntunan Tuhan semua. Tuhan menyertai orang Israel menyeberang Sungai Yordan. Nah, adik-adik, biarlah firman yang kita sudah dengarkan bersama-sama, adik-adik boleh menjadi berkat buat adik-adik, boleh adik-adik praktekkan di dalam kehidupan setiap hari. Demikianlah firman Tuhan, biarlah firman yang kita sudah dengarkan bersama-sama boleh menjadi berkat buat kita semua. Terpujilah Kristus. Amin.
adik-adik duduk yang manis. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga tadi Tuhan kami sudah membaca, sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami sudah dengarkan bersama-sama, biarlah Tuhan memampukanlah kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan berdoa Tuhan akan gereja kami, Gereja Immanuel Bekasi. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami, biarlah kami, gereja kami Tuhan, boleh beribadah dengan baik Tuhan. Tuhan berikan kemampuan kepada Ibu Pendeta kami, yaitu Pendeta Diana Kalangit dan Ibu Deston Marlis Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan yang berasal daripadamu, sehingga Ibu Pendeta bisa menjalankan tugasnya, melakukan tugasnya dengan baik, hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa juga Tuhan akan para presbiter Tuhan dari sektor 1 hingga sektor 9 termasuk di Karangsatria. Kiranya Tuhan juga memberkati akan para presbiter Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, sehingga mereka juga bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Begitu juga Tuhan, PHM Tuhan, yang Tuhan percaya Tuhan di gereja kami Immanuel Bekasi ini Tuhan, kiranya Tuhan selalu pakai mereka Tuhan untuk melayani jemaat di Bekasi ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan akan bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat keamanan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai selalu mereka. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan juga kekuatan, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percaya kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para aparat keamanan. Kiranya Tuhan mampukanlah mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Biarlah bangsa kami boleh aman di dalam campur tangan pertolongan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan akan bangsa kami ini yang mengalami virus corona. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, biar Tuhan tolong campur tangan, biarlah virus-virus ini Tuhan cepat berlalu Tuhan. Biarlah kami umat-Mu Tuhan mau merindukan Tuhan untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus. Tuhan juga berikan kekuatan kepada kami, walaupun Tuhan kami beribadah hanya di rumah saja Tuhan, tapi kami sampai pada saat ini Tuhan, kami tetap yakin dan percaya karena meninggalkan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mendengar serta sempurnakanlah doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami kembali datang di hadapan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami juga rindu berdoa buat adik-adik kami yang mungkin Tuhan saat ini mereka sedang sakit. Kiranya Tuhan, mari Engkau jamah mereka, Engkau rawat mereka, supaya Tuhan mereka juga boleh mengalami kesembuhan dan mereka juga dapat melakukan segala aktivitasnya kembali. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa saat ini sudah hadir Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik layan kami yang saat ini mereka sedang beribadah online di rumah. Karena Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan
sehingga adik-adik kami boleh bersuka cita karena Tuhan Engkau bersama-sama dengan mereka. Kau juga memberkati Tuhan untuk orang tua, pekerjaan dan usahanya. Kiranya Tuhan Kau juga memberkati untuk orang tua dari setiap adik-adik kami. Biarlah damai, sejahtera, sukacita itu senantiasa melingkupi setiap orang tua dari adik-adik klien kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya saat ini Engkau juga hadir di dalam setiap kehidupan orang tua dari adik-adik klien kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau naikkan segala doa syafaat kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik kita memberikan persembahan dengan penuh syukur dan sukacita. Namun yang penting mencintai Tuhan Yesus sebab Ia telah lebih dulu mencintai kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan doa persembahan. Kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa dikelola dengan baik oleh PHMJ dan juga stafnya Tuhan. Tuhan, terima kasih bagi adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Berkatilah adik-adik klien juga dengan orang tuanya Tuhan, agar diberikan kesehatan dan berkat yang berlimpah daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman yang kita sudah dengarkan bersama-sama, biarlah boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan adik-adik jangan lupa cerita firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita selalu mengandalkan Tuhan. Oke, kalau dari Kawati, adik-adik yang di rumah harus ingat ya firman Tuhan tadi. Ketika adik-adik mengalami masalah atau pergumulan, adik-adik harus datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat adik-adik dan akan memberkati adik-adik. Adik-adik, kakak undang semua bangkit berdiri.
Kita menyanyi Kidung Ceria 36. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, badanku kuat, serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Adik-adik di rumah, ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau sudah memberkati ibadah impa kami pada minggu hari ini secara online. Kiranya apa yang kami lakukan, biarlah itu menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati untuk setiap adik-adik kami yang saat ini sudah melakukan ibadah bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima